Di trading itu bukan masalah apa ya, soal technical saja gitu. Karena teman-teman mungkin udah pernah saya kasih tahu ya bahwa di trading itu kita butuh tiga kemampuan. Pertama adalah kemampuan teman-teman di dalam mengendalikan emosi, ya. Nah, kalau udah bicara mengenai emosi, berarti kan lu mesti punya aturan untuk membatasi diri lu. Kalau tidak, ya bolak-balik lu akan keluar masuk, keluar masuk. Saya ambil contoh ya. Misalnya teman-teman sudah ikut Mayora misalnya, ya. Nah, sekarang dia dalam posisi tidak bergerak. Apa yang lu lihat? Ya lu pasti akan ngerasa bahwa oh kayaknya udah selesai nih trendnya. Kemudian biar kita bisa pindah ke tempat lain. Apalagi saat market sedang ramai seperti ini. Dimana kalau kita lihat dari setup, dari apa namanya ya banyaknya teknikal yang ada yang bagus-bagus banyak banget. Bahkan lu pengennya apa? Lu pindah ke sini, pindah ke situ. Jadi kalau misalnya sahamnya berhenti, lu pengen cepat-cepat pindah bolak-balik. Itu kadang-kadang akhirnya apa? Melahirkan emosi kita. Belum lagi kalau kita bicara mengenai bagaimana nih kalau misalnya gua dari jam 9 sampai jam 4 sore, sekarang baru jam 3 ya. Jam 3 sore di depan monitor. Lu apa nggak tergoda untuk melakukan profit taking, ya kan? Padahal trendnya baik-baik aja. Yang lu lihat pada saat live trend itu adalah ya pergerakan harganya. Pergerakan harga itu memang tujuannya adalah untuk membuat lu melakukan sesuatu. Ya padahal mungkin lu bukan scalper. Lu mungkin di sini untuk mengikuti trend, ya kan? Nah, pada saat dia turun, wah dia turun terus, dia turun terus, dia turun terus. Lu nggak konfirmasi sama chart, emosi lu yang akan main. Gitu. Itu pertama. Jadi kalau kita bicara mengenai trading, kita bicara mengenai kemampuan lu mengendalikan emosi. Nah, itu sebabnya kenapa saya minta kemarin teman-teman catat. Begitu teman catat, teman akan mulai melihat deh, betul nggak sih gue butuh kemampuan ini, ya kan? Nah, yang kedua adalah kemampuan lu dalam mengendalikan resiko. Ya banyak sekali kan. Ini hari ini saya posting di Instagram dari quote-nya si Pario ya. Dimana banyak retail trader dia cuma melihat apa? Pada saat sahamnya sedang lari. Nah itu adalah saat lu masuk. Itu ya pada saat seperti itu nih. Oh gue harus cepet-cepet masuk ke dalamnya. Sedangkan teman-teman kalau lihat market maker, lu lihat mungkin yang sudah cukup lama di market ya, yang sudah punya setup segala macam. Nah, setupnya di mana? Yaitu pada saat market sudah tenang. Nah, di situ kita mau melihat marketnya. Ini yang sering saya bilang, lu kalau mau naik ke dalam sebuah bus, ya, yang lu tunggu di mana? Lu tunggu di haltenya. Nah, trading system lu menerjemahkan halte itu di mana. Ya, jadi bukan artinya kalau di halte berarti resiko lu kecil kan? Ya kan? Resiko untuk lu menaiki bus itu pasti jauh lebih kecil dibandingkan lu stopin di tengah jalan. Ya di tempat yang bukan memang dia belum waktunya untuk stop. Nah, lu stop di situ ya bisa jadi lu ketabrak lah, kegilas lah dan lain sebagainya toh. Nah, itu kemampuan untuk mengendalikan resiko itu lu mesti punya. Jadi bukan berarti setiap kali saham itu naik maka dia akan naik terus. Bisa jadi dia hanya naik sebentar. Ambil contoh misalnya saham apa hari ini? Elsa misalnya ya. Elsa dia naik sorenya gimana? Dia tenggelam. Nah, pada saat dia tenggelam lu udah keburu beli di pucuk. Yang lu lakukan apa? Kalau lu ngelihat di monitor lu pengen cepet-cepet udah gue kabur aja deh. Ini kelihatannya tidak akan bekerja. Saya nggak tahu lo ya teknikalnya si Elsa seperti apa ya. Tetapi yang pasti adalah lu akan terbawa emosi di situ. Karena apa? Yang lu lihat itu adalah pergerakan yang eksponensial. Begitu dia eksponensial, saya lebih baik segera keluar aja dari situ. Ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak akan bekerja. Wah, ini bahaya nih. Ya, emosi lu akan main. Jadi akhirnya apa? Kemampuan lu mengendalikan emosi dan resiko ini nggak jalan. Ya, dan satunya lagi yang lebih parah adalah lu nggak punya kemampuan di dalam membaca teknikal. Nah, kalau lu ngaku sebagai seorang trader, lu nggak bisa membaca teknikal. Apa yang lu tradingkan di sini? Apa yang sedang lu lihat di sini? Lu nggak bakalan bisa melihat ada setup di situ. Lu nggak bakalan ngelihat ada resiko yang kecil di sana. Nggak bakalan kita lihatnya seperti itu kan? Kenapa? Karena nggak setup. Lu nggak ada trading system sama sekali. Jadi oleh sebab itu, kalau teman-teman bilang kalau trading itu cuma melulu mengenai stock pick, rekomendasi saham, saya nggak setuju, saya nggak di situ. Ya, nah mungkin channel yang lain banyak sekali yang membuat teman-teman pokoknya udah masuk aja
begitu lu buka YouTube, buka IG, mungkin yang live begini ya, dia akan langsung ngomongin, oke nanti besok lu buy ini, lu buy ini, buy ini. Saya nggak di situ. Kenapa? Karena itu bukan tempat saya. Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin apa ya, secara ini ya, buat yang ramainya seperti apa. Kayak misalnya saya pasang lah thumbnail saya, ini perhatikan, ini saham ini bakalan seperti Mayora. Oh, ramai banget yang nonton. Ya, ramai sekali yang nonton. Saya nggak bakalan menyuapi teman-teman seperti itu. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya ya, lu lihat nih, kalau misalnya saya bilang KKGI dan Delta Dunia Makmur, apa yang terjadi di situ? Dia nggak bergerak nih. Kalau dia nggak bergerak, maka apa yang teman-teman lakukan? Wah, ini mah nggak jalan. Ya toh? Ya, kayak misalnya kita bilang Medco waktu dia belum bergerak. Ya, Medco waktu kita rekomendasikan belum bergerak. Udah itu pada saat dia bergerak pun itu dijagain 1100 kan. Hari ini mungkin dilepas. Dan dia bergerak. Memang kita udah kantongin hampir 10% lebih malah ya Medco ya untuk saat ini. Nah, lu carinya yang kayak gitu. Lu carinya yang pokoknya kalau bisa dia segera bergerak. Nah, kalau kita enggak, kita menunggu di halte. Kalau memang sudah busnya sampai, kita naik. Mungkin busnya belum jalan ya, masih ngetem dulu nunggu penumpang. Ya sudah, kita tungguin, kita udah di dalamnya. Jauh lebih aman. Ya, nah kalaupun akhirnya busnya nggak jadi jalan, lu turun dengan risiko yang kecil. Ngerti nggak? Ya, kemampuan lu mengendalikan risiko itu dilihat dari trading system lu, dari setup yang lu punya. Gitu. Dengan begitu, ya otomatis, ya ngapain lu pusing kan? Kalau memang dia nggak jalan, kita tinggal naik bus berikutnya. Apakah, wah ini nanti ketinggalan nih, udah berapa bus yang lewat. Di dalam trading, tenang aja. Yang soal peluang, soal yang namanya kesempatan, itu nggak akan ada habisnya. Lu tenang aja. Ini misalnya kayak gini nih. Kalau kita mau rekomendasi, setiap hari ada kan. Apalagi sekarang, waktu teman-teman lihat indeks harga saham gabungan sekarang. Ya, ini saya udah share ya screen-nya ya. Teman-teman lihat indeks harga saham gabungan sekarang, ini kan lagi bagus. Ya kan, kemarin sempat pullback, kemudian hari ini udah mulai meningkat lagi. Kita tinggal menunggu nih struktur harga yang ada di 7.140. Begitu dia break, ini sebenarnya di minornya dia udah mulai kembali, akan menguji kembali. Ini ingat ya, break dulu ya, 7140 ya. Dia akan kembali lagi menguji 7.350 apa sampai 7.400 lah ya. Dia akan kembali menguji itu. Nah, pada saat indeks harga saham gabungan seperti itu, maka kita tahu trend atau saham-saham yang sudah kita ikut di dalamnya itu kayak misalnya Mayora, BDMN, ini yang masih saya pegang yang gede-gede ya. Dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan istirahat. Stop gitu loh. Gitu. Karena apa? Karena kita tahu market direction-nya masih bagus. Nah, kalau market direction-nya masih bagus begitu, setup di dalamnya pun pasti banyak banget. Nah, hari ini kita mau bahas ya, kira-kira saham-saham apa saja yang bisa kita incar. Oke? Jadi itu menjawab ya. Jadi jangan, teman-teman, intinya adalah stock pick saya kasih lah. Ya, stock pick saya kasih. Tetapi ini pun teman-teman harus kembali cocokkan dengan karakter masing-masing. Jadi bukan berarti setelah teman-teman dapat stock pick udah berhenti di situ, nggak melakukan apapun. Tetap teman-teman analisa, sesuaikan dengan karakter. Ya kan, ada orang yang tidak seneng nih saham-saham yang sedang terlalu lari kenceng, gue nggak kuat jantungnya. Ya udah, berarti teman-teman ambillah saham-saham yang memang karakternya adem-adem. Ya, contoh misalnya SMGR. Itu kan lumayan adem kan? Atau saham kemarin tuh yang sempat kita rekomendasi ICBP. Ini saham-saham pikir pasti dia akan adem-adem. Atau mungkin KLBF itu lebih adem lagi ya. Bergeraknya benar-benar pelan-pelan punya gitu. Nah, kalau mau yang cepat, ya berarti tinggal teman-teman cocokkan karakternya ya. Ingat ya, pergerakan besar itu dia butuh waktu. Jadi kasih waktu kepada trend itu untuk bekerja. Bukan berarti sebuah trend dia terus naik, pokoknya udah nanti langsung sampai ke 1000%. Nggak banyak saham yang seperti itu. Lu boleh cek, makanya saya minta teman-teman catat. Kalau teman-teman catat, teman-teman akan mau tahu gitu loh, ini pergerakan harganya kurang lebih begitu. Yang mengerti dulu nih, bagaimana cara kerja market ini. Pada saat lu udah ngerti cara kerjanya, lu mau selebor ya, udah risknya lu gedein segala macam, itu udah urusan nanti. Sekarang ya lu ikutin, lu
catet ya, terus habis itu lu koreksi. Kalau lu udah mulai tahu nih bagaimana cara trading system lu bekerja, lu tinggal lanjutin ke sesuatu yang lebih gede. Ini sama kayak bisnis lah. Kalau bisnis lu baru buka, mungkin lu agak kagok ya. Masih ngeraba-raba sistemnya kan. Tetapi kalau misalnya dia udah bekerja, lu udah lama sekali ya berkutik di sistem itu, lu udah mulai fasih gitu. Naruh barangnya di mana dan sebagainya, lu udah bisa lebih cepat melayani pelanggan, ya udah lebih efisien melayani pelanggan. Nah, habis itu lu mau besarkan tokonya, itu kan nggak masalah kan? Ya kan? Atau lu nanti mau buka cabang tempat lain juga nggak masalah gitu loh ya. Jadi pahami dulu cara bekerjanya. Setelahnya ya itu udah urusan teman-teman lah. Oke? Oke, kita masuk ya ke beberapa saham. Ini sebenarnya bukan beberapa sih. Lumayan banyak saham-saham yang bisa kita lihat ya dalam minggu ini sampai ke minggu depan. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja. Kita mulai dari basic material dulu ya, karena ini lumayan banyak nih yang logam-logam. Kita mulai dari Inco. Ya, teman-teman ya kalau lihat Inco, nih, Inco. Apa yang teman-teman lihat di situ? Ya, ini kok kayaknya agak bagus ya. Dia keluarnya terakhir garis-garisnya. Ini kan sudah mulai ada namanya higher low kan. Kemudian ada resisten di atasnya. Ya, saya boleh turunkan ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau turunkan sampai ke sini juga bisa nih, buat agresif ya. Tapi saya lebih baik ya lihat strukturnya. Struktur paling tingginya itu ada di tanggal berapa nih biar itu ya. Buat teman-teman yang di IG sekalian buka laptop ya. Buka laptop kemudian sekalian buka TradingView. Jadi bisa sekalian kita lihat bareng-bareng ya. Di tanggal 12 Agustus itu adalah high-nya dari struktur yang ada sekarang ya, dari pattern yang ada sekarang. Jadi yang kita tunggu adalah teman-teman bisa tunggu break 7.125. Kalau teman-teman mau agresif, teman-teman turunin ke bawah itu ada sekitar 7.000 tuh. Ya, jadi artinya dari 7.000 sampai 7.120 itu adalah area yang kita hargai. Jadi itu ada nilainya di situ, ya. Oke, ini pertama adalah Inco. Kemudian ada namanya TINS. Ya, Tima, PT Tima. Teman-teman lihat ya. Kalau pergerakannya itu udah di area-area sekitar buy on weakness. Buy on weakness-nya sudah tercapai di situ. Teman-teman yang agresif, teman-teman udah bisa ngambil kurang lebih di 1410. Jadi kalau dia break 1410, yang buat mau swing ya, swing teman-teman udah bisa ngelihat di angka sekitar 1585. Itu buat swing. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti trend, itu kita bisa ngikutin trend sampai kurang lebih di atas nih. Dianggap kalau lihat dari support resistennya, anggap di sekitar 2000-an. Ya, ini untuk si TINS ya, Tima. Jadi lihat ya, ini kayak ada triple bottoms-nya di situ si Tima. Kemudian kalau lihat dari yang minor ini, minor dari tanggal Juli 15 sampai yang hari ini itu seperti ada box di situ. Yang kita tunggu itu adalah pertama adalah kita break dari 1400, terus habis itu kita tradingkan sampai ke atas nih, sampai ke high yang di atas di 1585. Jadi kalau dia lanjut ya kita ambil dulu nih trend line yang di atas. Trend line, kalau dia break trend line, ya ini berarti teman-teman tinggal ikutin terus tuh. Ya, petanya kurang lebih begitu. Ini untuk TINS. Kemudian ada ESA. ESA ini masuk ke energi ya. Tapi ya udah, kita langsung masuk ke situ ya. Ini ESA, teman-teman lihat. Ya, pertama teman-teman lihat ESA ini hampir mirip-mirip sama TINS ya. Di situ ada sebuah box di sana. Dari tanggal berapaan ini ya boxnya ya, dari tanggal sekitar 29 September ya sampai hari ini itu ada box dengan high-nya itu di sekitar 1040 ya. Nah dari 1040 teman-teman trading swings dulu aja sampai ke 1270. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih pendek itu ada di sekitar 1215 ya, trading swings aja dulu. Tapi kalau misalnya dia bisa berhasil untuk naik terus ya, ini teman-teman berarti tinggal ngikutin aja trendnya. Dia mungkin bisa terus naik. Ini ya, ini untuk si ESA. Jadi 1040 tunggu dia break dulu di situ. Teman-teman bisa swing dulu ke sekitar 1200-an, 1200 sampai 1250. Nah, kalau di situ pun dia break, nah ini ada peluang dia akan retest kembali ke sekitar 1600. Ya, nah kalau di 1600 dia juga break, nah teman-teman udah berarti tinggal follow the trend. Ini untuk ESA, kemudian ada DKFT.
Ini DKFT kita mention lagi. Ini ada posisi sekitar buy on weakness lagi ya. Ini DKFT, teman-teman lihat ya, satu ini di sekitar awal 2020, kemudian di bulan Mei, kemudian ada di bulan Juli. Nah, habis itu ini di di Oktober kemarin itu juga ada mulai ngetes ke bottom lagi. Jadi kalau teman-teman lihat dari si DKFT, buat saya ya, karena pilihan saya lebih baik teman-teman tunggu dia breakout. Jadi kalau teman-teman tarik trendline di situ, akan ketemu trendline tuh, breakoutnya kurang lebih 130 lah. Teman-teman lebih baik tunggu di sekitar 130-an ya. Jadi ini adalah itu pada saat dia breakout, teman-teman bisa mulai cicil sekali ya, cicil sekali, dan nanti mungkin dia akan retest dulu ke sekitar 150 lagi, 150, 148 gitu. Mungkin nanti akan ada pullback ya, nanti tinggal lihat bagaimana dengan situasi teknikal pada saat dia mendekati di 150 ya, 150 ya. Kalau dia mengecil sampai ke 150 berarti ada peluang dia pullback. Nah, pada saat dia pullback itu teman-teman baru tambah cicilan. Jadi ini cuman untuk untuk ngelihat breakoutnya itu valid apa enggak. Jadi tinggal tunggu dia pullback ya, pullback. Kalau pullback kemudian dia sudah mulai keluar ada pattern candlestick lagi, teman-teman ikut di situ. Nah, teman-teman yang konservatif ya kalau lihat begini ya lebih baik tunggu di 150 aja. Jadi ini masih ada 26 poin lagi. Jadi dia break 150 lu baru ikut kalau yang konservatif ya. Nah, buat teman-teman yang agresif ya berarti teman-teman bisa cicil di breakout. Kalau nanti dia breakout ya tambahin nanti sentimennya. Teman-teman tinggal cari sentimennya. Kira-kira bensinnya apa sih ya untuk DKFT? Karena dia kan nikel kan. Apa nih yang akan memacu nih nikelnya untuk lebih baik nih, terus dihargai lebih mahal. Ya, ini tinggal lihat. Nah, kemudian kalau dia ada pullback, lu bisa cicil kembali. Ya, terus habis itu yang konservatif ingat buy on breakout aja. Buy on breakout di sekitar 150. Jadi buy on breakout di kotak ini nih. Oke, itu DKFT. Kemudian ada satunya lagi adalah saya bahas kembali ini DOIT ya. DOIT ini cuman mention aja, kita masih menunggu DOIT. Terus habis itu KKGI kita juga masih menunggu di situ. Ini ya KKGI ya, ini juga tunggu break, DOIT juga tunggu break. Ini hanya mention doang yang itu. Kemudian ada saham yang berhubungan dengan CPO. Ya, CPO teman-teman bisa lihat dua. Satunya adalah TAPG. Ini TAPG kita cuma tunggu dia break doang. Ini posisinya sebenarnya udah cukup bagus nih. Dia build up di sekitar resisten ya. Dia build up di situ. Ya, ini nanti tunggu dia break. Ya mungkin pas dia break itu teman-teman cek deh, areanya mungkin dia bisa naik terus atau dia akan ada pullbacknya. Udah tahu ya gimana cara ngeceknya kan. Ya, nah sembari nunggu ini ya teman-teman juga cari tahu nih apa yang akan membuat si CPO, saham-saham CPO ini kayaknya mulai bergerak ya, mulai akan terus naik nih. Habis itu ada satunya lagi adalah LCP. Saham CPO yang mungkin sudah ini ya duluan itu adalah DSNG ya. Cuman karena DSNG itu volumenya itu gede-gede, jadi ya kita agak susah untuk trading di sana. Ini LCP ya, satunya lagi adalah LCP, teman-teman bisa lihat ya, dia habis break, kemudian dia membentuk box di situ. Ini sebenarnya adalah setup yang lumayan kita suka lah untuk saham-saham yang breakout, kemudian dia build up di situ. Ya ini kayak haltenya kan. Jadi kalau misalnya dia turun kembali ke sini, ya udah kita turun. Berarti stop loss kita kan di situ. Tapi kalau dia mulai naik, ini sasaran pertamanya nih 1280. Ya kalau itu juga tembus, nah teman-teman tinggal lihat ya support resistance selanjutnya. Oke, ini untuk CPO. Jadi yang kita bisa lihat itu untuk setup yang CPO saat ini ada di TAPG sama LSIP ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ. Kemudian ada satu saham teknologi. Ya, saham teknologi itu teman-teman bisa perhatikan MTEK. MTEK sama anaknya ya, MTEK sama SCMA lah. Ya, ini MTEK nih. Teman-teman perhatikan ini berarti tunggu dia break. Break trendline. Dia break. Nah, teman-teman ikut di situ. Ya, ini MTEK. MTEK sama SCMA. SCMA juga kurang lebih sama. SCMA itu kalau SMA ini saya ini kok udah ada ini ya sudahlah. Ya ini sekitar 250, 248 sampai 250. Jadi kalau dia break itu teman-teman pasti lihat ada break trendline di sana.
Ya, ini untuk si teknologi. Jadi MTech sama si SCMA. Coba perhatikan di sana. Kemudian ada satunya lagi adalah saham properti. Ya, ini saham ini ya teman-teman cek lagi ya karena sentimennya cukup negatif, tetapi secara setup dia kok kayaknya cukup menggoda di sana ya. Nih, teman-teman lihat ya, seperti ada triangle di sana. Ya, ini kalau misalnya dia bisa break up, saran kita itu sebenarnya adalah di sekitar 217 nih, 216 gitu ya. Jadi ini pertama adalah dia kalau dia break, ini ada peluang untuk retest lagi ke high sebelumnya di 188. Jadi kalau itu break ya ini 217. Ya 216 lah ya, 217 kan nggak ada. Ya ini kalau misalnya saya keluarkan indikatornya, teman mungkin bisa lihat ya dia sebenarnya udah cukup siap sih. Ini ya di ini ya si base-nya itu. Teman bisa lihat ya. Kalau dari indikatornya sebenarnya dia udah cukup siap, cuman memang minusnya itu adalah di sentimennya. Karena teman-teman tahu ya properti ya. Harga suku bunganya cukup udah naik ya. Saya nggak tahu kalau di pergudangan gimana nih. Apakah mereka belinya cash ya atau mungkin memang karena ini adalah bisnis pergudangan. Jadi memang mereka rata-rata udah punya sejumlah capital expenditure untuk membesarkan gudang ya, jadi udah nggak perlu lagi dengan fasilitas kredit atau seperti apa. Teman-teman cek, tapi ini secara teknikal ini cukup cukup menggoda sebenarnya. Ya kita lihat dulu teknikalnya, karena market discount everything kan, jadi kita nggak tahu informasi yang di dalamnya. Tetapi karena udah ada setup di situ, ya kita tinggal back to technical. Dan kalau dia udah naik, lu baru keluar berita-berita, ya sebenarnya sih ya beritanya udah di price in oleh market. Makanya disebutnya sebagai market discount everything. Ya. Oke, terus habis itu nah, ini ada satu lagi yang berhubungan dengan big cap lagi. Ya, ASII. ASII, teman-teman lihat ya, ini ASII. Memang kita masih menunggu, tapi teman-teman masih bisa lihat daerah sini nih. Nih ya, kita kalau misalnya, sorry, dia kalau bisa break dari sini nih, area berapa nih? 7.000 ya. Dia bisa break 7.000 atau break trendline ini yang trendline yang pendek ini aja dulu ya, teman-teman. Kalau saya gedein, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Dia kan dalam posisi yang masih uptrend ya. Pergerakannya masih terus naik dan itu ada lorong di situ. Ada lorong harga, ada channeling line di sana. Jadi yang kita lihat ini yang pendeknya dulu di minornya ya. Jadi di minornya di sini kalau misalnya dia bisa break 7.000 saja. Ya break 7.000 teman-teman bisa ikutan di sini. Ya break 7.000. Break 7.000 berarti kurang lebih break trendline ini. Kalau tidak ya berarti biasanya ya dia akan retest ke sini untuk memvalidasi si trendline ini. Kemudian ya mungkin dia akan build up seperti ini nih. Ya dia akan build up lagi baru dia break. Nah, pada saat ini nih mungkin sekalian ya nih karena di sini ada build up juga. Nih. Teman-teman lihat ini kan dia posisi build up ya. Ini yang saya bilang di halte ya. Apa yang teman-teman tungguin ya? Kita tunggu dia breakout dong. Kalau teman-teman agresif berarti teman masuk nih. Masuk di situ. Kalau lihat dari ini build up-nya, berarti kan lu udah masuk ke dalam bus tapi busnya belum jalan. Nah, kalau ini agresif ya. Berarti kalau misalnya ternyata busnya nggak jadi jalan dan sebagainya, ya udah ini sudah stop loss lu. Jadi lu ruginya adalah rugi kecil di sana. Kalaupun lu masuk ya. Ini kan ceritanya kita cuma konfirmasi dia break dulu ya. Nah, dia nggak ada breaknya, ya udah lu nggak masuk dong. Ya, tapi kalau misalnya lu agresif lu masuk, dia dalam kondisi build up begini, lu masuk nih dengan potensi mungkin ya lu lihat ada potensi ASII untuk kedepannya itu cukup bagus ya. Terus habis itu lu lihat dari mungkin laporan keuangannya dan sebagainya yang informasi-informasi yang lu bisa dapat lah untuk mendukung pergerakan ASII untuk terus naik gitu ya. Dan lu cukup yakin dengan ASII, dulu masuk di kotak ini nih misalnya. Ya, kemudian ini kan artinya lu udah di halte. Kemudian lu masuk ke dalam busnya, busnya batal jalan. Nah, pada saat bus batal jalan, ini kan artinya stop loss-nya udah kelihatan. Stop loss-nya udah jelas gitu ya. Jadi loss lu pun kalau misalnya dia batal jalan, ya udah loss gua kecil. Ya udah gua nggak terluka apapun gitu loh. Karena memang gua udah siapkan nih kalau misalnya gua naik bus ini, dia nggak jalan ya sudah. Ini ya gua masih turunnya di halte itu juga gitu loh. Ya bukan sambil jalan gue turun ya bisa jadi gue guling-guling gue bisa akan terluka kan.
Nah, yang sering jadi masalah orang-orang itu adalah gini. Ini kan dia udah tahu nih, ini dia mungkin dia build up, dia punya setup seperti itulah ya, habis naik, kemudian dia build up di sekitar resisten atau support ya. Kemudian turun. Ya, kemudian turun. Nah, apa yang menjadi mindset orang-orang? Ini yang balik lagi ke mengenai mindset. Buat banyak orang yang tidak senang dengan mindset, ini pasti benci banget deh kalau saya udah ngomong gitu. Dia pada saat dia turun ya, yang lu lakukan apa? Lu keep. Kenapa? Karena lu tanya kiri kanan, ini gimana nih Astra International? Gue udah masuk situ dan habis itu dia turun. Dan posisi gue sekarang udah rugi sekian persen. Orang-orang akan bilang tuh ke teman-teman apa? Lu keep aja. Itu saham bagus kok. Masa lu nggak percaya sih sama namanya Astra International? Ya kan? Dia pasti akan naik lagi. Ya udah lu keep aja. Ya kan sering begitu kan? Nah, jadi akhirnya suddenly dari yang tadinya dia datang sebagai trader menjadi investor. Ya, jati dirinya jadi langsung berubah gitu. Tahu ya, orang yang punya jati diri ganda itu. Ya, nah lama-lama kan lu jadi nggak jelas nih, lu mau ngapain di sini? Lu mau trading? Ya, lu mau trading tapi nggak punya trading plan, atau lu sebenarnya mau menjadi investor? Kalau lu mau menjadi investor, lu punya investment plan ya. Kira-kira lu mau pegang Astra International untuk berapa lama? Ya, berarti kan lu harus lihat future value-nya itu sampai seberapa jauh gue bisa hold untuk si Astra International. Gitu loh. Tapi kalau lu trading, berarti lu punya trading plan. Kalau dia break dari box itu, misalnya gue agresif nih. Ya, gua ada di situ dan dia break dari box itu, gue harus keluar. Gue udah tahu nih, oh market nggak setuju sama gue. Ini gue keluar, modal balik ke gue, peluru balik lagi ke senjata gue tinggal tembak. Ya kan, gue tinggal pindah ke bus yang lain. Perhatikan, makanya saya bilang kan trading itu bukan melulu soal technical. Yang lu cari itu adalah holy grail di dalam technical. Itu nggak pernah ada, nggak pernah eksis. Ya saya dulu juga begitu. Pada saat awal-awal saya trading itu yang saya cari. Gitu, pokoknya holy grail ya. Dan saya bilang itu wajar. Kalau teman-teman sampai sekarang masih mencari itu wajar. Kenapa? Karena saya waktu masih awal-awal itu yang saya cari. Yang saya ikut mungkin seminar segala macam, yang saya cari itu adalah jurus pamungkas itu apa, sehingga lu bisa mendapatkan keuntungan di situ. Ternyata di dalam perjalanannya yang memberikan kepada saya insight jauh lebih banyak itu adalah apa? Pengalaman saya. Nah, pengalaman itu kalau teman-teman catat, itu yang akan memberikan lu gambaran umum. Oh, gini tuh. Ya, kelakuan lu yang sudah lu lakukan, ini yang rugi ini, kalau lu mau evaluasi di situ, lu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Di situ aha moment lu. Ngerti ya? Aha moment ya. Wah, lu merasa bahwa, oh gini toh trading. Ya, makanya lu catat, lu dalam 1 bulan lagi, ya kita bicara itu. Kalau itu nggak ada hasilnya, ya udah nggak usah. Lu nggak usah ikut, ya lu mungkin unsubscribe segala macam, terserah lu. Ya, tetapi kalau ada hasilnya, tolong share itu. Hanya dengan mencatat. Lu catat kelakuan lu. Dari situ lu bisa lihat bahwa kalau gue switching aja ya, hal-hal yang membuat gue rugi besar, ya gue switch. Ini tadinya misalnya contoh, hal-hal yang membuat rugi gue besar adalah gue mengejar saham yang sedang lari itu gue kejar. Nah, sekarang gue switch. Sebelum dia lari, apa yang sedang dia lakukan di situ? Nah, apa yang dia sedang lakukan di situ? Nah, gue mau cari nih, bagaimana cara melihat apa yang sedang dia lakukan sebelum dia lari. Ya, di situ kenapa saya dapat sebuah trading system namanya Money Spot. Habis itu karena kita tahu ya, mungkin nanti ada pengetahuan yang lain lah. Teman-teman mungkin lihat ada namanya market maker trading system. Ini kira-kira gimana ya? Nah, puji Tuhan aja saya kebetulan dapat teknik, dapat tempat di mana saya bisa mendapatkan sebuah trading system yang ini luar biasa gitu. Itu semua dari catatan. Lu kira-kira lu pasti bisa menyadari nih lah. Ya, kalau lu mengejar saham-saham yang lari, ada yang untung, ada yang nggak untung. Ini yang nggak untung kenapa? Nah, sekarang makanya saya bilang, tinggal lu switch, lu balik. Ya, lu balik saja. Itu saja, ya tidak membuat biayanya gede banget kok. Bener nggak? Lu beli aja buku. Saya aja, kalau anak saya lagi ini ya, tahun ajaran baru, kita tinggal nebeng aja beli buku. Kan selosin ya, tahu ya, yang Kitty itu. Ya, Kiki ya, buku Kiki. Lu tinggal langsung ambil itu aja ya. Udah tinggal lu minta aja 1. Selesai kan? Gitu kan? Nah, dari situ ya lu catet.
Lu catat nanti dari situ, makanya saya bilang lu bisa lihat kekonyolan lu. Dari situ saja lu bisa membuat sebuah trading system. Ya, kalau lu nggak percaya silakan lu lakukan. Nanti kalau 1 bulan ya 2 bulan ya lu catat aja. Lu catat, nah habis itu lu lihat balik. Kira-kira benar nggak ya? Oh dari sini gue bisa bangun trading system. Biaya lu cuma berapa sih beli buku itu? Paling 10.000. Ya, lu catat catat itu bisa membuat bisa menghabiskan waktu lu berapa banyak sih? Paling 5 menit gitu loh. Tetapi itu bisa mengubah trading lu. Gitu, cobain dulu. Ya, cobain dulu. Teman-teman tinggal catat. Hanya dengan sebuah catatan yang simple itu, lu bisa mengubah lu pandangan lu tentang trading. Lu coba lakukan dulu. Ya, setelah lu lakukan, nah mari kita sharing. Ya, nanti teman-teman bisa lah sharing-sharing sama saya kalau soal jurnal. Ya di mungkin tempat lain nggak sering ngomongin soal jurnal, tetapi ini adalah administrasi. Makanya kenapa? Karena ini adalah bagian dari bisnis. Sekali lagi, trading itu adalah bagian dari bisnis. Kalau lu memperlakukan ya trading lu adalah sebagai bisnis, maka lu akan serius menggarapnya. Berarti lu harus administrasinya rapi. Administrasi ini penting. Kenapa administrasi dalam bisnis itu penting? Agar kita tahu flow money kita kemana. Jangan ini toko ramai saja, tetapi kok kayaknya uangnya di tabungan itu nggak bertambah-tambah. Ini berarti kan ada bocor kan, di mana kan? Ya kan? Nah, dari situ lu bisa melakukan evaluasi. Oh, ini bocornya banyak nih. Ya, mungkin ada orang yang ngambil, saking ramainya, ada yang ngambil barang tapi nggak bayar, atau mungkin kelupaan bayar. Ya, berarti kan lu bocor banyak di situ. Nah, sama halnya dengan trading. Kalau lu catat, mungkin ada saham-saham yang lu masuk pada saat gua masuk itu karena gua emosi. Dimana semua orang bicara mengenai saham itu, dimana semua orang bicara mengenai cuan di saham itu. Nah, kok gua enggak? Nah, kan lu emosi kan? Gua harus punya berarti. Ya, pada saat lu masuk, ternyata dia sebenarnya udah di langit. Tinggal terjun bebas doang. Gitu. Nah, makanya dari semua itu lu catat, dengan catatan lu bisa lihat bagaimana lu lakukan nih, lu perlakukan trading itu seperti apa. Ya, ada yang konyol nggak di situ? Ya, lu masuk dengan sesuatu nggak, atau lu memainkan emosi lu saja di situ. Ya, pokoknya resiko udah nantilah belakangan lah. Pokoknya ini lagi bagus. Ya, apalagi ini mau akhir tahun nih katanya. Nanti ada window dressing. Gua kalau nggak ikut, waduh, gimana dong? Jadi nanti gua nggak bisa pamer di Instagram. Ya, cuan gua segini. Ya, nanti teman-teman gua pamer-pamer cuan, gua kan jadi julid kan? Ya, nah lu catat itu. Nanti lu lihat deh kelakuan lu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat untuk hari ini. Jadi teman-teman nanti ya, saham-saham yang sudah menjadi stock pick kita hari ini, jangan lupa dianalisa kembali. Ya, jangan lupa disesuaikan dengan karakter, kemudian bikin trading plan. Ya, bikin trading plan, habis itu you trade the plan. Oke? Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi hari Sabtu ya. Hari Sabtu pagi hari. Oke? Thank you semuanya. Saya izin pamit ya. God bless.